بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatid dan asatidah, guru-guru kami sekalian, seluruh jajaran pimpinan desa kita, seluruh unsur BKM masjid kita, orang tua kami sekalian, ayahandaku, abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah, marilah sama-sama kita mengulang kaji, yaitu sirah nabawiyah, perjalanan para nabi dan rasul, sebagai nasihat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi mereka yang percaya kepada Allah yang Maha Ahad dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Kalaulah pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas Ashabur Ras, yaitu golongan kaum yang menyembah pohon dan berhala. Pada subuh ini kita masih membahas tentang ashab, golongan kaum atau saudara, tapi yang akan kita bahas adalah ashabus sabti, yaitu kaum golongan yang mereka mengingkari hari Sabtu. Apa pula ini ada hari Sabtu? Kita buka ayat Al-Quranul Karim, Surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66, Surat An-Nisa ayat 47 dan 154, Surat An-Nahl ayat 124, Surat Al-Ma'idah ayat ke-60, dan Surat Al-A'raf dari 163 sampai 166. Di Surat Al-A'raf agak panjang Allah uraikan mengenai Ashabus Sabti, orang yang melanggar perjanjian dengan Allah pada hari Sabtu. Itulah nanti Allah jadikan monyet, kera dan babi. Begitulah seandainya mereka murka dan melawan Allah, maka azab Allah turunkan. Kita mulai dari surat Al-A'raf dari 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, was'alil qaryata allati kanat, salah sikit ni, was'alhum 'anil qaryati allati kanat sahibal bahri. Wahai Nabi Muhammad yang mulia, tanyakanlah kepada Bani Israel
tentang suatu negeri yang letak negerinya itu hadiratul bahri, di samping laut. Syawati'ul bahri terjemahannya, yaitu pasi. Di depan kita, di belakang kita ada laut. Adalah penduduk di situ. Di mana letaknya ini? Itu antara Mesir dan Madian atau Jordania. Maka Allah sambung, idh ya'duna, ketika mereka itu orang yang kaum ini penduduknya di samping laut, mereka ketika itu melawan Allah fis sabti. Idh ya'duna fis sabti, mereka lawan Allah, perjanjian dengan Allah mengenai hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim, dan ketika itu datang banyak melimpah ikan-ikan di laut pada hari Sabtu. Lihat datangnya ikan terapung-apung di atas laut, di samping laut yang terjangkau dengan mata begitu banyak, sehingga air pun tak nampak. Air laut itu tertutupi dengan jumlah dan banyaknya ikan. Kemudian ikan ini tidak datang pula di hari selain Sabtu. Tak datang di hari selain Sabtu. Khususnya hari Sabtu datang ikan itu, dan banyak sekali. Di hari-hari lain jumlah ikannya sedikit sekali. Sehingga mereka langgarlah hari Sabtu ini. Maka begitulah kata Allah, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, atau kama qala Allah. Dan demikianlah kami uji mereka sebagaimana mereka itu adalah melakukan perlawanan terhadapku, dan mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Ulah perbuatan mereka. Sebelum kita kaji tentang lanjutan Ashabus Sabti ini, kita buka dulu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan umatnya itu Allah beri yang namanya keistimewaan hari Jumat. Tapi ternyata orang Yahudi dan orang Bani Israel, mereka lawan dan tolak Allah berikan kemuliaan hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmu jum'atin fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebaik-baik hari yang matahari itu bersinar dan terbit, kata Nabi, adalah pada hari Jumat. Lainlah kalau mendung sekali-kali, tapi hukum umumnya jika
hari Jumat lihat cahaya pancaran matahari itu cerahnya beda dari hari-hari yang lain. Kami selalu menyaksikan itu. Benar. Sadaqa qawlu Rasulihil Karim. Benarlah memang sabda Nabi yang mulia ini. Jika bandingkan cahaya pancaran dan luar biasa cerahnya itu, jika sedang tidak mendung, itulah hari Jumat. Di dalamnya hari Jumat itu Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam diciptakan Allah. Pada hari Jumat dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari syurga, dibawa ke muka bumi ini. Dan sekali-kali tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis Nabi lain mengatakan, kalau sudah masuk hari Kamis sore, menjelang akan masuk waktu Jumat, maghrib lah. Maghrib waktu kita buka puasa itu, itulah dia. Mulai masuk hari baru untuk orang Islam. Karena bagi kita adalah menghitung qamar bulan. Sehingga kata Nabi, kalau sudah masuk hari Kamis sore menjelang akan masuk malam Jumat, sampai besok sore Jumat masuk ke Sabtu, itu semua yang ada di muka bumi dan di langit, mereka takut dan gemetar. Illa thaqalain, kecuali yang santai-santai saja, yang adem-adem saja, itulah manusia dan jin. Sibuk mereka aktivitas. Ada urusan mau Jumat enggak Jumat, yang penting bisnis gue lancar, urusan duniaku lancar. Mengapa penduduk di langit dan di bumi, hewan pun semut sekalipun, kalau sudah masuk Kamis sore mereka takut dan gemetar? Karena hadis tadi, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Para malaikat takut gemetaran karena Allah dengan fa'alun lima yurid, Dia itu dapat melakukan apapun atas kehendaknya. Bisa saja diperintahkan malaikat tiup sangkakala. Kiamat, itulah yang ditakutkan oleh penduduk langit malaikat dan penduduk bumi hewan melata dan lain sebagainya, kecuali manusia dan jin yang tak peduli dan tak merasa, bahkan tak takut mau kiamat enggak kiamat, yang penting urusan duniaku lancar. Ini hubungannya kuat sekali antara hadis Nabi tadi mengenai terjadinya kiamat pada hari Jumat. Barulah kita turun masih dari Abi Hurairah beserta Hudzaifah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, mereka mengatakan, Abu Hurairah dan Hudzaifah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana, fakana lil yahudi yaumus sabti wa kana lin nasara yaumul ahad. فجاء الله بنا وهدانا الله ليوم الجمعة
Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memalingkan hari Jumat itu dari kaum sebelum kita, kata Nabi. Maka bagi orang Yahudi, hari besarnya itu hari Sabtu. Dan untuk orang Nasrani, hari besarnya itu hari Minggu. Maka Allah membawakan kita dan memberi jalannya untuk orang-orang Islam hari Jumat. Mereka ditawarkan Allah, ambil ini hari Jumat. Tak mau mereka. Mengapa alasannya mereka ambil hari Sabtu? Karena diciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Dimulai dari hari Ahad, hari Minggu, sampai dengan hari Jumat. 6 hari. Pemikiran mereka, Allah letih, capek. Setelah menciptakan bumi itu 6 hari, maka hari ke-7, hari Sabtunya, Allah istirahat. Padahal tidak ada urusan. Kami tidak letih, kata Allah. Oh, Allah Maha Perkasa segala-galanya. Dia bawa sifat Allah itu seperti manusia, ada letih, capek, tidur. Maka hari istirahat Allah itu, hari Allah itu letih, mereka gunakan untuk ibadah. Hari Sabtu ibadahnya. Maka murkalah pernyataan ini di sisi Allah Rabbul Alamin. Pertama, Allah berikan terbaik, mereka tolak. Mereka kira juga dan mereka pikirkan Allah itu letih. 6 hari capek buat langit itu dan bumi. Sehingga mereka jadikan hari Sabtu itu hari cuti bagi Allah dan istirahat. Hari itulah kita ibadah, kata orang Yahudi. Sehingga karena pernyataan ini dan penolakan ini oleh kaum Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka dari hari yang Allah berikan Jumat Mubarakah yang penuh dengan berkah dan kemuliaan. Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengambilnya, mensyiarkannya kepada kita sampai nanti akhir zaman. Istimewa hari Jumat itu, panjang sekali. Kita kaitkan bukan hanya dengan ibadah, tapi juga ibadah seperti selawat kepada Nabi di harinya, luar biasa. Maka jagalah, paling tidak orang yang tak sempat berselawat setiap hari, perbanyaklah selawat di hari Jumat. Karena lihat hadis-hadis kita bawakan tadi, bagaimana istimewa dan mulianya, dan secara historis, sejarah hari mulia ini ditolak oleh orang Yahudi dan Nasrani. Karena penolakan ini, Allah masih sayang kepada hambanya. Baik, kalau memang kalian jadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah, fokuslah di situ ibadah kepadaku dan sepenuh hari. Diberi terbaik tak mau, pilih sendiri, silahkan. Kalau memang memilih Sabtu hari kemuliaan bagimu, wahai Bani Israel atau orang Yahudi, sebab Yahudi pasti melawan Allah. Kalau Bani Israel ada yang beriman kepada Allah, dan hampir semua Bani Israel itu keturunan para nabi dan rasul, semuanya mereka beriman kepada Allah, kecuali yang satu yang namanya Yahudi, yang memang mereka sepanjang zaman sampai kiamat tak pernah ridha
kepada kita orang mukmin yang sering kita dengar, lan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak ridha mereka kapanpun yang namanya Yahudi. Bukan Bani Israel Allah sebutkan, Yahud. Sehingga Yahudi inilah mereka yang menolak hari Jumat itu. Masuklah kita ke lanjutan daripada Ashabus Sabti. Dari Ibnu Abbas dan Wahab bin Mutanabbih, mereka menyampaikan untuk kita. Dulu kedua-duanya mengatakan, Ibnu Abbas dan Wahab bin Mutanabbih mengatakan sampai kepada kita dalam kitab kita pada hari ini. Mungkin telah kita baca dahulu. Anggaplah ini untuk mudzakarah, mengingat-ingat kembali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dua kali Allah ulang dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kata Allah, telah kami mudahkan Quran ini untuk diingat-ingat, untuk dikaji, untuk dijadikan ilmu pengetahuan, untuk dijadikan sebagai nasihat, dan apalagi untuk dihafal. Sungguh kami telah mudahkan Quran ini untuk itu semuanya. Tapi Allah tantang, fahal min muddakir. Masalahnya, ada enggak yang mau mengambil pelajaran dari sini? Ada enggak yang mau coba belajar seperti subuh ini, memahami tentang Quran ini? Allahu Akbar. Quran itu tak ada alasan kalau dibilang payah, karena Allah telah menyampaikan, walaqad, sungguh Quran itu. Allah ulang dua kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ibnu Abbas dan Wahab menyampaikan bahawa dahulu ada sebuah golongan kaum dari Bani Israel. Pecahan kan? Lihat. Dari Bani Israel ada namanya sebuah kaum, yang mana kaum ini Allah haramkan untuk mereka mencari ikan di hari Sabtu. Bukan hanya saja mencari ikan di hari Sabtu, tapi juga semua aktivitas lainnya. Mayoritas di situ penduduknya nelayan, tapi juga ada sebagian yang kerja bukan nelayan. Tidak hanya Allah haramkan untuk urusan mencari rezeki ikan di laut pada hari Sabtu, tapi mereka yang bukan nelayan pun, aktivitas yang lain juga Allah haramkan untuk dilaksanakan pada hari Sabtu. Semua Allah anjurkan untuk ibadah kepadaku pada hari Sabtu ini. Mereka lah yang pilih dulu saat Allah beri tawarkan tak mau. Sekarang kalian pilih Sabtu, ku berikan Sabtu. Tapi dengan syarat berlaku, hari Sabtu kalian tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang berhubungan dengan dunia. Dan tempat ini namanya negeri yang kita sebutkan tadi, yang letaknya baina Misra wa Madian, antara Mesir dan Madian. Namanya negeri Ilah atau Ailah. Letaknya antara Mesir dan Jordania. Di daerah itu disebut negeri Ilah. Disitulah mereka hidup. Namun yang menjadi pembangkangan adalah ternyata warga negeri Ilah ini
mereka langgar. Apa pelanggarannya? Memang mereka tidak pergi di hari Sabtu ke laut. Tapi setiap mereka lihat berdiri di pantai, menggiurkan. Mahayu tak ulonyo. Put amak. Ungkut hinan. Begitulah kalau kita tergiur. Sehingga mau ngambil takut terjadi azab Allah. Dan kalau tak ambil, kapan lagi dapat kita sebanyak ini? Akal mulailah main. Strategi manusia mulai jalan. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat yang namanya haud, telaga. Di samping laut itu mereka lihat, ombaknya berat ke posisi ini. Mereka korek dan buatlah telaga. Di hari apa mereka buat? Jumat. Jangan main-main hari Sabtu. Masih takut dengan hari Sabtu. Tapi akal pun main, mereka buatlah gali telaga. Yang waktu nanti ombak, dibawalah ikan itu oleh ombak, akan terdampar di dalam yang kita lobangi ini. Sehingga kalau sudah masuk, nggak bisa keluar lagi ikannya. Muncullah akal ini. Mereka buat hari Jumat. Sabtu mereka lihat besok paginya. Nggak berani ambil. Kapan mereka ambilnya? Hari Minggu. Yaumul Ahad. Sabtu lihat saja. Banyak nih. Top. Nggak boleh ambil, takut. Maka mereka ambil di hari Ahad. Di waktu mereka ambil itu berjalan sekian lama. Ada ulama berpendapat berjalan beberapa bulan, ada yang ulama katakan berjalan beberapa tahun, sinin. Tapi ternyata tidak semua punya akal seperti ini. Mereka terbagi 3 asnaf. Kalau asnaf sering kita lihat, asnaf amil zakat, asnaf zakat. Tapi di sini asnaf golongan juga namanya. Yaitu dibagi 3 golongan. Dari kaum ini ada 3 golongan. Pertama, golongan orang yang annahun wal mumsikun. Yang memang konsisten taat kepada Allah, tidak mau neko-neko buat makar terhadap Allah. Mereka itu orang yang tak mau sama sekali melakukan itu. Baik buat telaga, tak mau. Konsisten taat kepada Allah. Dan mereka pegang itu, janji itu. Jumlahnya 12.000 orang. Dalam kitab kita disebutkan 12.000 orang. Golongan kedua, inilah orang yang tadi itu akalnya tinggi terhadap Allah, akal-akalan. Jumlahnya banyak, 70.000 yang menentang ini. Orang nelayan itu baik dia muda dan tua, 70.000 orang. Dan ada yang ketiga, golongan yang cuek. Golongan yang cuek ini dia istiqamah terhadap Allah. Bedanya apa? Kalau tadi golongan pertama yang istiqamah, memang mereka pegang perjanjian ini, syariat mereka waktu itu dari Allah, itulah mereka yang suka menasehati orang yang 70.000. Golongan kedua yang coba akal-akalan dengan Allah. Kalau golongan ketiga ini taat, saleh untuk sendiri. Bahkan dia larang golongan pertama. Ngapain? Capek kamu, larang kamu, nasihati. Kamu sampaikan, ingatkan tentang perjanjian Allah hari Sabtu ini. Untuk apa? Mereka sudah tahu azab akan datang, biarkan saja. Tinggal mereka rasakan azab itu. Maka dijawab sama golongan kedua.
golongan yang baik tadi, kami melarang supaya kami bara'ah, kami nanti bebas, terlepas. Pertama dari azab, tidak hanya menimpa dia, kena kepada kita juga. Yang kedua, nanti di hari mahsyar Allah tanya, hai kalian, mengapa dulu salat, taat dan kalian perjanjian Sabtu kalian ikuti perintahku, tapi tak kalian larang nasihati saudara-saudara kalian? Paling tidak kami bisa jawab di hadapan Allah, wahai Rabb, kami telah menasihati mereka tentang istimewanya hari Sabtu bagi kami dan azab orang yang melanggar pada hari tersebut. Tuh dia, berarti 3 golongan. Golongan yang akal-akalan tadi, golongan yang taat dan mereka menasihati golongan pertama, golongan ketiga taat tapi tak mau menasihati saudaranya yang melakukan kesalahan. Sehingga itu dulu kajian kita, insyaallah kita sambung lagi pada minggu Selasa yang akan datang, insyaallah minggu akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.